Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita masuk ke hadis yang ke-21. Baik, an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Baik, berarti kita belajar ya. Alhamdulillah kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ya, ini jarang-jarang Bu, karena beliau itu meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW hanya 5 hadis saja. Bayangkan, kalau Abu Hurairah 5.789 hadis, kalau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW hanya 5 saja. Jadi sangat jarang kita temui hadis-hadis beliau. Alhamdulillah kita ketemu dengan beliau di hadis ke-21. Jadi kita bisa berkenalan sebentar siapa sosok Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau adalah sahabat ya Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sepakat bahwasanya definisi sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya, sekali lagi perlu diperhatikan definisi sahabat, karena banyak orang-orang yang mendefinisikan definisi sahabat itu pernah melihat Nabi Muhammad, padahal sebenarnya nggak harus melihat. Hidup di zamannya Rasulullah SAW, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang sahabat. Ibnu Ummi Maktum, beliau sahabat Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau tidak bisa melihat Nabi kita Muhammad karena buta, beliau tunanetra, tapi beliau disebut sebagai sahabat karena berjumpa, hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada kalanya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW tapi dia tidak beriman, disebut sahabat atau bukan? Bukan. Ada orang beriman kepada Rasulullah SAW, hidup di zamannya beliau, tapi ternyata wal'iyadzubillah ketika meninggal dalam keadaan riddah, dalam keadaan murtad, disebut sahabat atau bukan? Bukan. Di sahabat itu poinnya ada 3, diingat-ingat ya Bu. Hidup di zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, nanti setelah sahabat siapa? Generasi siapa namanya? Tabi'in. Tabi'in yang seperti apa? Tabi'in orang yang pernah berjumpa di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW ya, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggal dalam keadaan beriman, itu tabi'in. Setelahnya lagi generasi yang ketiga atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya serta meninggal dalam keadaan beriman. Jadi nanti ibu-ibu bisa mendefinisikan ya, misal Rasulullah, yang hidup dengan Rasulullah siapa sezaman? Sahabat. Bawahnya sahabat siapa Bu? Tabi'in. Bawahnya lagi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, sama. Nah, Sufyan bin Abdullah sahabat. Sufyan itu punya anak. Anak-anaknya Sufyan ini tidak berjumpa dengan para sahabat. Generasinya generasi apa berarti? Tabi'in. Anak-anaknya Sufyan punya generasi lagi, misalnya cucunya, berarti masuknya ke siapa? Atba'ut tabi'in. Ya, subhanallah. Ada berapa poin Bu disebut sahabat? Hidup di zaman Nabi. Ini penting. Baik itu melihat ataupun tidak melihat. Nanti masuk Ibnu Ummi Maktum. Yang kedua apa? Beriman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Nah, ini diingat-ingat nih. Sufyan bin Abdullah ini teman-teman, beliau itu As-Saqafi. Saqafi itu adalah sebutan untuk orang-orang yang berasal dari sebuah tempat yang bernama Taif. Siapa yang pernah ke Taif di sini acungkan tangan. Mungkin pernah umroh terus sekalian travelnya ngajak ke Taif. Masya Allah, semoga besok ke Taif ya Bu. Sebelum ke Taif umroh dulu. Karena Taif itu jaraknya 80 kilo saja dari kota Makkah. Taif itu adalah sebuah tempat di dekat kota Makkah, dan tempatnya itu hawanya dingin, jadi di pegunungan Bu. Yang memasok buah-buahan, sayuran untuk warga kota Makkah itu dari Taif. Dan kita pernah tahu bahwasanya Rasulullah SAW, beliau dulu pernah mencoba berdakwah ke tempat Taif, ya, ke daerah yang namanya Taif. Ketika beliau diusir dari kota Mekah, beliau mencoba untuk berdakwah ke kota Taif. Tapi ternyata di kota Taif tidak diterima dakwah
dakwah beliau, justru mereka menyakiti Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu kakinya sampai berdarah. Ya, pulang Rasulullah SAW ke kota Mekah, dakwanya tidak diterima. Datang malaikat penjaga gunung dan mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku siap diperintah apapun oleh engkau. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Kalau saja engkau perintahkan diriku, kata malaikat penjaga gunung, ya, kalau saja aku diperintahkan untuk menghancurkan gunung ini kepada penduduk Taif, maka aku akan hancurkan. Subhanallah, betapa agungnya dan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Kata beliau, jangan, biarkan mereka hidup. Aku berdoa kepada Allah semoga suatu hari kelak ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Bu. Nah, doanya Rasulullah SAW itu diijabah. Di antara yang beriman dari kalangan penduduk Taif ini adalah Sufyan bin Abdillah. Subhanallah. Coba, Bu, Rasulullah itu misalnya dulu ketika datang malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku akan hancurkan kota Taif dengan gunungnya dihancurkan. Kira-kira akan muncul nggak para sahabat dari kota Taif? Tidak. Pelajaran yang bisa kita ambil, ibu-ibu, jangan pernah membalas dendam keburukan dengan keburukan. Jangan pernah membalas dendam kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baiklah kita kepada siapapun, subhanallah. Karena sejatinya perbuatan baik kita itu bukan karena dia, bukan karena orang yang berbuat jahat kepada kita, bukan. Tapi perbuatan baik kita kepadanya itu karena Allah. Dan Allah tidak tidur. Allah yang akan membalas semua apa yang kita lakukan dari perbuatan baik. Lihat, Rasul, Bu, datang ke kota Taif baik-baik, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ke agama yang diridhoi oleh Allah. Mereka nggak mau, mereka menolak. Mereka sampai ya Allah, orang-orang Taif itu saking jahatnya kepada Rasulullah dulu, ya. Mereka menyuruh anak-anak kecil mereka ngomporin anak-anak kecil mereka, mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW adalah orang gila. Jadi disorak-sorakin sama anak-anak kecil penduduk Taif, mengata-ngatai Rasulullah SAW bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang gila. Tapi Rasulullah SAW itu hatinya lembut. Beliau tidak kemudian akhirnya keluar dari mulut beliau, ya, mereka orang-orang Taif adalah orang gila, enggak. Tapi justru beliau berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hidayah kepada para penduduk Taif. Semoga di antara mereka ada keluar sulbi itu anak keturunan mereka yang beriman kelak kepada engkau. Subhanallah. Dan di antara yang beriman adalah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ya, Masya Allah. Beliau, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki anak-anaknya. Jadi Sufyan bin Abdillah ini punya anak. Subhanallah. Anaknya ada yang bernama Asim, ada yang bernama Amr, ada yang bernama Alqamah, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Abul Hakam. Nah, anak-anaknya Sufyan ini juga menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, doanya Rasulullah diijabahkan, Bu. Bukan hanya Sufyannya yang beriman, tapi anak keturunannya juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Bahkan anak-anaknya Sufyan ini, mereka mengambil ilmu dari ayahanda tercintanya, dari Sufyan. Ya, Masya Allah. Di Sufyan mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Anak-anak mengambil ilmu dari ayahnya. Itu sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, kalau boleh saya berkata, ya, subhanallah. Dan generasi-generasi pendahulu kita itu generasi-generasi yang memang menjadikan ayah dan anak itu seperti guru dan murid. Siapa contohnya, Bu? Selain Sufyan bin Abdillah beserta anak-anaknya. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya kan? Nabi Ismail kan seperti murid, Nabi Ibrahim seperti guru. Subhanallah, mereka ayah dan anak. Siapa lagi selain Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ayo, contoh lagi Imam Ahmad dan putranya Salih. Imam Ahmad tuh punya anak namanya Salih dan Abdullah. Putranya Imam Ahmad tuh ada Abdullah, ada Salih. Abdullah putra pertamanya, Salih putra keduanya. Kemudian beliau sangat sayang kepada putranya. Dan guru pertama anak-anak Imam Ahmad adalah ayahandanya. Subhanallah, Imam Ahmad. Masya Allah. Ya, seharusnya begini kita ibu-ibu. Seorang ayah, dia tidak hanya memberikan nafkah materi kepada anak dan istrinya. Bukan hanya memberikan uang dan uang. Tapi lebih dari itu memberikan pendidikan agama. Karena kelak mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nas qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, subhanallah. Seorang ayah itu tanggung jawabnya berat. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang telah engkau berikan dari pendidikan agama kepada istrimu? Apa yang engkau berikan dari pendidikan agama kepada anak-anakmu? Seorang istri tidak ditanya demikian. Ya, seorang istri akan ditanya bagaimana keadaanmu menjadi seorang istri, tapi tidak ditanya apa yang engkau berikan dari pendidikan agama kepada suami dan anak-anak. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, teman-teman, beliau juga seorang yang sangat-sangat gemar duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, semangat beliau dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa. Dan beliau suatu hari pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau tanya? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli. Ya, lihat perkataannya. Katanya Sufyan, kulli, ya Rasulullah, katakan kepadaku, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Lihat teman-teman, bagus banget ya perkataannya. Ya Rasulullah, tolong katakan kepadaku sebuah perkataan yang perkataan itu saya tidak lagi bertanya kepada orang selainmu. Ya Rasulullah, nasihatkanlah kepadaku sebuah nasihat di mana saya tidak butuh lagi nasihat dari selain engkau. Ya Masya Allah. Ini menunjukkan teman-teman, dari perkataan ini menunjukkan bahwasanya Sufyan bin Abdillah adalah orang yang bersemangat dalam mencari kebaikan. Ya subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka itu adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengejar kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan begitu saja. Tapi yang mereka inginkan adalah kehidupan akhirat. Ya Masya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan Sufyan bin Abdillah dengan sebuah kata-kata, amantu billahi tsummas taqim. Apa yang dinasihatkan? Amantu billahi tsummas taqim. Masya Allah, walaupun hadisnya pendek, matannya pendek, tapi ini tuh kandungannya sangat dalam. Maka hadis ini dinamakan dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah perkataan yang pendek tapi syarat maknanya, dalam maknanya. Namanya Jawami'ul Kalim. Termasuk diantara hadis la taghdab walakal jannah. Itu termasuk Jawami'ul Kalim. Ibu-ibu kalau suruh ngafalin la taghdab walakal jannah, bisa tuh Bu? Gampang kan? Nanti ayahnya lagi marah-marah, bibi la taghdab walakal jannah gitu ya. Giliran ibunya marah-marah, anaknya bilang Umi la taghdab walakal jannah. Ya Masya Allah. Ya, jadi itu namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu pendek kalimatnya, dalam maknanya. Subhanallah, Bu, di sini tuh hanya menjelaskan beriman kepada Allah serta istiqomah, dua itu. Tapi para ulama ketika membahas bab istiqomah, mereka membahasnya sampai satu kitab. Bisa dibayangkan enggak? Subhanallah, kedalaman ilmu mereka ketika membahas bagaimana beriman kepada Allah dan bagaimana istiqomah itu sampai membuat bukan hanya satu bab, dua bab, tapi satu kitab. Ya Masya Allah. Ini karena memang luar biasa dalamnya makna amantu billahi tsummas taqim. Baik, kita satu-satu ya Bu. Yang pertama, amantu billah. Nah ini nih, poin pertama, kita catat baik-baik. Amantu billah, ketika beliau ditanya apa itu sebuah kata-kata yang termasuk kata-kata yang tidak lagi aku tanya kepada yang lainnya, kata Rasulullah SAW, aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini adalah pondasi dari segala sesuatu. Dan kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah di hadis yang keberapa? Hadis yang kedua, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Apa itu iman? Iman itu di sini dikatakan qala fa akhbirni 'anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, pertama adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu ibu-ibu tidaklah menjadi sempurna kecuali harus melalui 3 rukun. Catat baik-baik. Orang tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak melewati 3 rukun ini. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim adalah rukun ketika dia beriman di dalam hatinya, mengakui bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah.
Ini iman. Apakah cukup hanya mengimani di dalam hati bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah? Tidak cukup. Dia harus mengucapkan dalam lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaan saya lagi, apakah cukup hanya di dalam hati dan di dalam lisan? Boten cukup. Yang ketiga apa? Dibuktikan dengan al-jawarih. Al-jawarih itu adalah anggota tubuh kita. Kalau ada orang ya, dia hanya mengucapkan dalam lisan saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya nggak yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tapi dia nggak mau sholat misalnya, dia nggak mau zakat, dia nggak mau puasa Ramadan. Apakah itu disebut sebagai orang beriman? Tidak. Dia muslim tapi tidak beriman karena tidak menggunakan anggota badannya untuk melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah dengan hatinya mengimani Allah tuh satu-satunya ilah yang berhak disembah, dengan lisannya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan anggota badannya ia buktikan dengan salat, dengan saum di bulan Ramadan. Orang itu disebut mukmin atau bukan? Mukmin. Kalau ada orang bu, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak beriman, tidak mengakui kalau Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dia anggota badannya juga tidak dibuktikan. Puasa Ramadan enggak, sholat jarang-jarang. Itu disebut mukmin atau bukan? Apa sebutannya? Muslim. Nah, bawah, tingkatannya paling bawah, muslim. Oke. Kalau ada orang, dia sudah beriman kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan, serta dia seakan-akan dalam semua kehidupannya dipantau oleh Allah. Itu berarti disebutnya apa? Muhsin, tingkatan tertinggi. Jadi tingkatannya ada 3 bu. Tingkatan tertinggi muhsin, tingkatan kedua mukmin, tingkatan ketiga muslim. Ya. Semua orang beriman pasti dia muslim. Tidak semua orang muslim dia mukmin. Muhsin sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim. Bisa dipahami ya? Jadi muslim ini adalah tingkatan paling rendah. Berarti kalau muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Kalau mukmin sudah tentu muslim, belum tentu muhsin, ya. Dan kebanyakan masyarakat kita itu di tingkatan mana, Bu? Muslim. Saya sedih ketika melihat di bulan Ramadan ini ada banyak ya Masya Allah angkringan-angkringan buka dan muslim pada masuk ya Masya Allah. Mereka muslim tapi tidak berpuasa. Mereka muslim tapi tidak sholat. Ya subhanallah. Mereka muslim tapi belum mukmin. Muhsin ihsan, mukmin iman, muslim Islam. Orangnya. Muslim itu orangnya. Muhsin itu orang, sebutan. Insya Allah bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, subhanallah, mukmin itu biasanya dia masuk ke dalam ibadah-ibadah yang wajib, perintah-perintah yang wajib. Tapi kalau misalnya ada orang dia memperhatikan ibadah-ibadah sunnah, biasanya sudah masuk levelnya muhsin. Ya, sudah naik tingkat derajat yang lebih tinggi. Dan dari beriman kepada Allah itu cakupannya luas nanti. Nggak bisa kita belajar satu kali sesi pertemuan. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, bagaimana, apa yang harus kita pelajari nih ibu-ibu, agar kita itu lebih beriman kepada Allah? Yang perlu kita pelajari adalah tentang bab tauhid, agar kita lebih beriman kepada Allah. Dan ilmu tauhid ini, ilmu mengenal Allah, ilmu beriman kepada Allah, itu harusnya ilmu yang paling pertama untuk kita pelajari. Baik, kita masuk ke istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Para ulama berbeda pendapat tentang definisi istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya istiqomah itu tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Itu istiqomah. Umar bin Khattab, beliau menjelaskan istiqomah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fussilat. Definisi istiqomah menurut Umar bin Khattab ada di surah Fussilat ayat 30. Baik, coba Bu, yuk kita perhatikan ayat ini. Ayat ini tuh bagus banget. Kalau kita pelajari, kita tadabburi, maka kita akan dapatkan subhanallah banyak faidah dari ayat ini. Innal ladzina qalu. Sudah dibuka semua surat Fussilatnya? Yang ada HP boleh dibuka. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang dia berkata, Rabbunallah tsumma istaqamu. Ia berkata sesungguhnya Allah itu adalah Rabb kami. Tsumma istaqamu.
Kemudian dia lurus, Bu. Dia nggak belok kanan, nggak belok kiri. Ya. Paham enggak maksudnya nggak belok kanan, nggak belok kiri? Lurus jalannya tuh, lurus. Maka orang-orang yang istiqomah ini akan Allah berikan kepadanya bonus. Apa bonusnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikat, subhanallah. Dan malaikat itu akan berkata kepadanya, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Orang-orang yang istiqomah ini Allah akan berikan ketenangan jiwa. Tidak ada yang perlu dipanikkan, nggak ada yang perlu diresahkan. Di dalam kehidupan ini apapun kondisinya dia tenang. Ya subhanallah. Ini orang-orang istiqomah. Allah akan berikan kehidupannya itu, dia apapun itu kondisinya, dia tidak kemudian panik. Coba, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang dia tuh panikan. Dia mengkhawatirkan sesuatu yang ada di depannya. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Menurut ibu-ibu, ada orang punya pikiran begini, pusing enggak kepalanya? Pusing. Padahal besok belum tentu kita berjumpa. Kita boleh mencatat apa yang akan kita lakukan, tapi enggak perlu dipikir dalam-dalam. Ya, karena itu yang akhirnya membuat hati kita gelisah. Itu yang membuat akhirnya kita terlalu panik. Dan orang yang terlalu panik, orang yang terlalu gelisah itu biasanya ya subhanallah, dia akan mudah sakit. Jadi kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah istiqomah, ketenangan jiwa. Ya subhanallah. Dan senantiasa ketenangan jiwanya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya ketenangan jiwa yang dicari di lain Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang sekarang mengatakan, oh kalau mau tenang jiwanya kita piknik misalnya ya. Dari piknik itu apakah Allah berikan ketenangan jiwa? Belum tentu, ya kan? Yang ada habis uang, capek di badan. Tapi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang dia tuh berjalan lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Dan kita senantiasa berdoa di dalam keseharian kita, Bu. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bu, kalau baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu diresapi satu persatu. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ibu belajar Ar-Rahman Allah itu seperti apa, Rahimnya Allah itu seperti apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketika baca surah Al-Fatihah itu sedang bermunajat dengan Allah. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Allah dengar, Allah jawab. Subhanallah. Sampai nanti ke ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah hamba agar engkau beri jalan yang lurus. Makanya ibu-ibu kalau pernah dengar nggak imam kalau lagi baca surah Al-Fatihah, biasanya mereka nangis tuh di ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, nangis sampai sesegukan. Ibu yang salat di belakang ikut nangis tapi nggak ngerti artinya. Cuman ya pengen aja nangis gitu ya. Mereka tuh bener-bener paham artinya ihdinas siratal mustaqim. Dan subhanallah, yang namanya hidayah, Bu, itu adalah pemberian dari Allah. Yang namanya istiqomah ini adalah pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Ya subhanallah. Maka kita minta perbanyak doa di bulan Ramadan ini dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati hambanya, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku untuk berpegang teguh dengan agamamu. Subhanallah, subhanallah. Ya, sekarang dibuka surah Al-Imran ayat 8. Yang sudah hafal doa ini, tolong dibuka surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Subhanallah. Ini maknanya dalam ya. Rabbana, ya Rabb kami. La tuzigh qulubana. Jangan engkau jadikan hati kami condong. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kebatilan, kepada keburukan, setelah engkau berikan kami hidayah, petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Subhanallah.
Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Subhanallah. Baca nih doa ini. Dua doa ini dibaca. Ya subhanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ketahuilah ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna qulubu bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati kita nih Bu berada dalam dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dari jemari-jemarinya Allah berada di sana. Allah yang akan membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita tidak boleh Bu, kita itu tidak boleh meremehkan orang-orang yang saat ini bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh. Kita nggak boleh, dia kok kayak gitu ya, kok dia kayak gitu, saya sih lebih baik dari dia. Jangan. Yang kita tidak tahu Bu, bisa jadi pagi ini dia bermaksiat kepada Allah, kemudian sorenya Allah beri hidayah. Ya subhanallah. Ibu pernah dengar yang dulunya perampok begal di jalanan terus jadi seorang ulama. Beliau ulama besar, Fudail bin Iyad. Catat, Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar. Dulunya beliau itu perampok Bu, begal di jalanan. Subhanallah. Tapi ketika Allah berikan hidayah kepada Fudail bin Iyad, maka Allah angkat derajatnya Fudail bin Iyad menjadi orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi saat ini dia bermaksiat, kemudian Allah berikan hidayah. Yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Di mana saja kita melihat seseorang berbuat kemaksiatan, kita doakan, ya Allah berikanlah ia hidayah, ya Allah berikanlah ia petunjuk. Ya, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangan semena-mena kita menganggap kita sok suci, jangan menganggap kita itu yang paling sempurna. Tapi kita benar-benar memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Yaitu doa-doa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bu, yang namanya hidayah, kalau Allah sudah turunkan hidayah itu enggak bisa dibeli pakai uang. Ya, ada orang punya uang banyak tapi belum tentu diberi hidayah oleh Allah. Jadi yang namanya rizki itu Bu, bukan hanya uang, bukan. Termasuk rizki yang paling berharga itu adalah petunjuk, hidayah. Ibu-ibu diberikan petunjuk oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu, ini lebih dari uang ratusan juta. Ketika kita diberikan petunjuk untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kita mendapatkan lebih baik dari dunia serta isinya. Subhanallah. Orang terkaya di dunia ini adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Ya subhanallah. Jadi berbahagialah bagi ibu-ibu yang sudah istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sesungguhnya ibu-ibu telah mendapatkan dunia beserta isinya. Subhanallah. Baik, sudah ya, kita sudah menjelaskan arti istiqomah dan apa yang harus kita lakukan. Baik, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara agar kita istiqomah? Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Nah, ini penting. Karena istiqomah adalah pemberian, maka banyak-banyak berdoa. Yang kedua, cari teman yang salih. Nah, ini penting banget nih. Cari teman dan komunitas yang baik, yang salih. Kenapa Bu kita itu harus cari sahabat, harus cari komunitas yang baik? Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ibu kalau punya sahabat yang salih, kalau punya sahabat yang baik, yang mengerti agama, maka di situ Allah akan jaga agama kita. Subhanallah. Jadi carilah teman, sahabat yang salih, yang salihah. Karena sahabat-sahabat yang salihah manfaatnya bukan hanya kita rasakan di dunia tapi nanti di akhirat. Sahabat-sahabat yang salihah itu Bu, kelak akan bisa memberikan syafaat kepada sahabat lainnya ketika dia tidak ada di surga. Misal Mbak Rizka dengan Mbak Deka temenan, misal sahabatan, nuntut ilmu bareng, saling menasehati. Ayo besok kita mau apa misalnya ya. Besok Mbak Deka sama Mbak Rizka di akhirat tuh saling mencari tuh. Satu
nggak ada di surga, dicari. Misalnya Mbak Deka, Mbak Rizka sudah duluan ke surga. Mbak Rizka cari Mbak Deka mana ya Allah, dia dulu yang nasihatin saya. Terus katanya Mbak Rizka kepada Allah, ya Allah, saya pengen Mbak Deka masuk surga bareng. Itu bisa, Bu. Yaitu diantara manfaat kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang saleh. Minimal dia memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Nah, poin yang ketiga, rajin-rajin mendatangi majelis ilmu. Karena pondasi dari petunjuk atau hidayah itu ada dalam majelis ilmu. Ada dalam ilmu, dan ilmu tidak akan bisa dicari kalau kita tidak rajin duduk di majelis ilmu. Maka jangan pernah bosan dalam belajar. Belajar itu terutama belajar agama sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya subhanallah. Jangan pernah menganggap kita itu orang yang sudah luar biasa, Bu. Orang ya kalau dia semakin tinggi ilmunya, harusnya dia akan mengatakan subhanallah, ilmu saya itu nggak ada apa-apanya. Ilmu Allah itu begitu luas ya. Saya sering mengatakan orang yang pandai dalam ilmu fikih belum tentu pandai dalam ilmu bahasa Arab. Orang yang pandai dalam ilmu bahasa Arab belum tentu pandai dalam ilmu Al-Quran. Sampai kapan ustazah kita belajar? Sampai Allah wafatkan kita. Emak-emak lansia usianya sudah 70 tahun kalau masih bisa nuntut ilmu. Subhanallah, banyak orang-orang yang gemar menuntut ilmu, Allah jaga masa tuanya. Masya Allah. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan kepikunan, ditelantarkan di masa tua kita, maka sekarang kita banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya ibu-ibu, semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.